Kembali di Angka Bicara, pemirsa, kami juga mempunyai hasil polling yang dirilis di website metrotvnews.com dan hasilnya kita lihat bersama. Ya, kita simak. Pertanyaan yang pertama, kenapa Anda tidak suka dengan politik? Ya, jawabannya 62%, 62,29%. Ya. Politik licik, politik itu berat, politik dipenuhi dengan kepentingan elit. Pertanyaan yang berikutnya adalah, jika mendengar kata politik, apa kesan pertama Anda? Jawabannya, wow, 68% haus kekuasaan. Ini dia. Kata politik identik dengan haus kekuasaan. Itu kesimpulan dari para responden kami. Ada 300 responden. Berikutnya, bentuk partisipasi politik konkret apa yang Anda lakukan sebagai warga negara? Memberikan suara saat pemilu? Ya, tetap masih ada yang tidak tertarik dengan politik. 2,02% menjadi anggota partai, 24,58% mengikuti berita politik, dan 33,67% tidak tertarik dengan politik. Pertanyaan terakhir, apakah golput bisa mengancam legitimasi pemerintahan? 48,82% menjawab ya, 35,35% tidak, 15,82% mengatakan tidak tahu. Ya, Mas Hendro, ini pertanyaan yang pertama ini bikin sedih ya. Pertama dan kedua, kenapa nggak suka politik? Licik katanya. Ya, ini kan... Ini siapa yang tanggung jawab sih Mas sebenarnya kalau misalnya image-nya sampai seperti ini? Saya kira begini, image bahwa politik itu licik atau image bahwa politik itu sesuatu yang hanya haus kekuasaan tadi ya, itu bukan monopoli di Indonesia. Tetapi yang perlu kita ingat bahwa perlu pendidikan politik, bahwa masalah politik memang masalah kekuasaan. Dan masalah kekuasaan itu adalah bagaimana menentukan nasib bersama, dan kita, masyarakat, itu bisa berpartisipasi. Otomatis di sana akan ada persaingan, akan ada kompetisi, akan ada sesuatu yang restless. Jadi kalau kita mengharapkan demokrasi itu yang ayem, tentrem, itu nggak ada demokrasi. Demokrasi memang ditandai dengan hingar-bingar, meskipun tetapi tidak dengan kekerasan, tetapi orang akan bersuara. Karena memang tujuan demokrasi adalah bagaimana warga itu bisa bersuara, tetapi ada mekanismenya. Nah, di sini saya kira image bahwa politik itu licik ataupun haus kekuasaan itu perlu ada pendidikan politik. Jadi kalau politisi kita dan partai politik itu tidak menampilkan sesuatu yang harusnya seperti apa dan hanya yang muncul adalah berita-berita yang negatif, nah itu juga akan berpengaruh dan itu juga akan menurunkan orang semakin apatis dengan politik. Tapi kalau persaingan itu dianggap wajar selama itu dilakukan melalui mekanisme yang sudah disepakati, itu saya kira hingar-bingar itu biasa saja, orang akan biasa gitu. Dan apakah kita sekarang sudah aktif dalam dunia politik ini, sudah berada di titik subjek sebagai subjek atau masih jadi objek? Saya kira masih perlu waktu ya. Sekarang yang paling jelas kan kebebasan bicara sudah ada. Media massa juga bebas. Tetapi yang paling penting kan bagaimana kebebasan dan partisipasi itu bisa didengar tentu saja. Dan juga bisa disalurkan melalui jalur-jalur yang memang sudah disepakati. Baik, terima kasih Mas Hendro sudah bergabung bersama kami di Angka Bicara pada malam hari ini. Dan pemirsa, jangan lupa saksikan Angka Bicara setiap Selasa pukul 22.05 waktu Indonesia Barat. Silahkan follow Twitter kami di @angkabicara. Angka Bicara mengungkap masalah berdasarkan angka. Sampai jumpa, selamat malam.